Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar P3K 2024, di mana teman-teman harus mengetahui di mana kemarin ada rapat ya yang intinya itu harus menuntaskan ya formasi-formasi kosong. Tentunya untuk teman-teman R2, R3 ini harus dituntaskan ya atau mendapatkan formasi istilahnya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada kabar yang menarik ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui ya yang Kak Furkon bahas di video ini. 10 Januari 2025 part 2, ini adalah video kedua di channelnya Kak Furkon. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan, ini ada kabar terbaru dari JPNN yang relate dengan apa yang disampaikan Mendagri, Menpan RB dan BKN kemarin ya, mengenai pertemuan ya atau rapat yang digelar itu untuk membahas penuntasan tenaga non ASN, di mana kepala daerah ini meminta jaminan nih formasi tambahan PPPK tahap 2 Menpan RB ini pasti diterima. Ini Kamis 9 Januari 2025 11.56 kemarin. Oke, tentunya Bapak Ibu harus perlu tahu ya, di sini memang hasil pemetaan akhir ya. Di sini ada hasil pemetaan akhir beberapa daerah dengan kondisi formasi PPPK itu lebih kecil daripada jumlah non ASN-nya. Sebagai contoh, di sini Provinsi Jawa Barat aja 27.000 lebih. Formasinya cuma 4.000. Ini gimana? Sisanya 23.000 sekian, ini gimana? Bahkan teman-teman, banyak yang nol, ya kan? Ada beberapa daerah yang tidak mengajukan formasi di tahap 2 ini ya. Coba Bapak Ibu bisa perhatikan di sini Kabupaten Goa, di sini 4.000 sekian kan? Cuma nol. Sinjai juga Bapak Ibu ya. Ini 4.000 sekian juga nol. Nah, ini 4.000 sekian mau dikemanakan kan, seperti itu ulasannya BKN kemarin, seperti itu. Jadi ini tenang saja Bapak Ibu ya, karena ada nanti semacam penambahan formasi dari daerah, dan ini BKN sudah tegas ya kan menodong ya daerah-daerah yang belum juga mengajukan formasi sesuai dengan tenaga non ASN yang ada di daerahnya tentunya Bapak Ibu ya. Oke, di sini jpnn.com sumbernya Bapak Ibu ya. Para kepala daerah meminta jaminan nih pemerintah soal formasi tambahan P3K tahap 2. Harapan tersebut disampaikan dalam rakor penyelesaian penataan tenaga non ASN instansi pemerintah daerah pada Rabu kemarin. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa PJ atau penjabat Gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin ini mengatakan usulan formasi P3K 2024 tahap 1 memang hanya 4.000-an, sedangkan 27.000. Ini relate dengan data tadi Bapak Ibu ya. Coba di sini Bapak Ibu bisa sepil ya, Jawa Barat memang 27.000, cuma formasinya cuma 4.000. Ini gimana ya kan? Nah, ini ada suatu tanda tanya besar ya. Jadi sisanya ini mau dikemanakan? Kan seperti itu. BKN kemarin kan memberikan instruksi kalau bisa sih jumlahnya formasi itu harus sama ya kan dengan jumlahnya non ASN tersebut ya kan. Makanya nanti perlu plus formasi ya kan ya, bagi daerah-daerah yang masih sangat kurang ini diharapkan segera mengajukan formasi. Nah, untuk dananya nanti dilihat ya Bapak Ibu ya. Tapi masa nol ya kan, Goa dan Sinjai tadi nol. Itu tidak mungkin Bapak Ibu, tidak logis juga Bapak Ibu ya. Oke. Dia berjanji akan mengajukan formasi tambahan P3K 2024 sebanyak 7.000-an. Namun BI mengatakan apakah pemerintah pusat siap menerima usulan tersebut. Oke, berarti 4.000 tambah 7.000 cuma 11.000. Oke, siap. Berarti nanti dari Jawa Barat ini cuma 11.000. Padahal tenaga non ASN yang terdata di database BKN itu 27.000. Nah, ini 11.000 ke 27.000 masih terlalu jauh juga ya kan. Mungkin nanti sisanya diarahkan ke P3K paruh waktu. Tapi kita juga belum tahu juga Bapak Ibu ya. Oke, karena regulasi paruh waktu juga belum ada. Seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa merespon BI, Menteri Menpan RB Ibu Rini Widiantini menjawab cepat, semua usulan Pemda pasti kami terima. Nah, ini pasti diterima Bapak Ibu. Cuma nanti masalah anggarannya ini juga pertanyaan besar lagi Bapak Ibu ya, untuk mensiasati anggarannya gimana Bu. Kan ini tentunya kalau Pemda sendiri ya kan, kalau dananya kurang bagaimana? Apakah ada kucuran dana dari pusat? Kita juga belum tahu ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Menpar RB ini juga menegaskan nih, berapapun usulan Pemda akan dikabulkan demi menuntaskan honorer database BKN. Seharusnya Gubernur Jabar mengajukan formasi sebanyak 27 ribuan, tetapi kan hanya 4 ribuan, maka sisanya 23 ribuan. Nah ini idealnya Bapak Ibu ya, kalau misalkan jumlah non ASN, ya kan, idealnya seperti ini, jumlah non ASN, ya kan, jumlahnya non ASN di daerah tersebut itu harus sama, ya kan, sama dengan formasi yang diusulkan. Nah, kalau kurang ya pasti nanti muncul seperti tahap 1 banyak yang R2 atau L3 ya kan yang tidak mendapatkan formasi. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini berdasarkan statistik memang tenaga non ASN totalnya itu ada sekitar 1.700.000. Tetapi ini semua sudah terkurangi di tahap 1 ya 1.400.000 memenuhi syaratnya itu 1.300.000 sedangkan beberapa TMS ada 38.000 sekian. Nah, nanti yang TMS ini dilarikan ke daftar TP3K tahap 2 yang TMS ya perlu digarisbawahi. Ternyata 33.000 sudah mendaftar, yang belum daftar 14.000 sekian. Nah ini kemana ini juga tanda tanya besar juga Bapak Ibu ya seperti itu. Bahkan di sini yang belum daftar totalnya itu sekitar kalau diakumulasi yang 300.000 sekian ya kan. Ini daftarnya itu 111.000, belum daftar 222.000. Ini konfirmasi dari instansi. Atau kalau di persentase itu sekitar 62,2%. Nah, ini menjadi PR tersendiri ya. Mungkin kurangnya informasi atau gimana kita juga belum paham seperti itu. Nah, di sini dengan penambahan ya, kuncinya ada penambahan formasi ya. Penambahan formasi P3K 2024 tahap 2 sebanyak 7.000-an. Lanjut Menteri Ibu Rini ini masih menyisakan 16.000 honorer. Dia berharap juga bahwa 16.000 itu dialihkan ke PPPK paruh waktu agar tidak ada honorer yang terkena dampak UU nomor 20 tahun 2023. Oke, ini semoga saja terjadi Bapak Ibu ya. Maksudnya ya lumayan ya Bapak Ibu ya. Tetap nanti ada semacam spekulasi ya P3K paruh waktu meskipun di sini regulasi belum ditetapkan, tapi ini sudah disusun mungkin Bapak oleh Ibu Rini selaku Menpan RB. Mengenai gaji P3K paruh waktu, Ibu Rini mengatakan besarnya tidak boleh kurang dari gaji yang diterima honorer saat ini. Gaji P3K paruh waktu itu juga tidak boleh diambil dari belanja pegawai. Seperti itu. Prinsipnya tidak ada yang diberhentikan agar tidak menimbulkan gejolak di daerah, tegas Menteri Ibu Rini. Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Bapak Tito Karnavian ini juga menyampaikan ada 50 daerah nih ya yang terendah sekali. Maksudnya usulan formasinya itu sangat minim sekali Bapak Ibu ya. Makanya di sini ada semacam apa ya? Semacam spekulasi ya atau todongan ya kan, todongan dari pihak BKN menuju ke Pemda dengan usulan formasi yang sangat sedikit sekali. Nah, semoga bisa diantisipasi ya seperti itu. Ini 50 Pemda yang usulan formasinya sangat sedikit. Apa mau dianggurin honorernya atau siap di demo? Seperti itu. Bahkan dalam rakor yang diselenggarakan secara online itu, Mendagri Bapak Tito ini langsung menodong satu-satu para kepala daerah tersebut. PJ Kepala Jawa Barat Bapak B disodong, ya ditodong Mendagri 4.000-an, berarti masih tersisa 23.000. Nah ini pertanyaannya, ini mau diapain? Nah seperti itu kan, ya cuma mau diapain? Nah 27.000 mau ngajukan cuma 4.000, gimana itu, tidak logis sekali ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan ini alasan si Bapak B ini mengajukan formasi tambahan 7.000 sehingga nanti 11.000 sisanya dialihkan ke paruh waktu. Cukup logis ya Bapak Ibu ya. Ini kan BPK maunya minta sama persis PNS, makanya kami memikirkan kemampuan fiskal kami juga. Kalau gaji bisa disama, tetapi untuk tunjangan kinerja disesuaikan dengan kemampuan fiskal kami. Semoga saja Bapak Ibu ya gaji pokok tetap sama meskipun paruh waktu. Tapi kita juga belum tahu endingnya seperti apa. Nah tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan memang untuk komposisinya ya untuk P3K. Ini untuk menjadi penuh waktu ini memang ada persentasenya tersendiri Bapak Ibu ya. Ada guru, teknis, kesehatan. Nah di sini potensi untuk
memenuhi syarat itu 1 juta sekian untuk teknis paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Ini persentase untuk keterisian formasi 57% guru, 73% untuk teknis dan tenaga kesehatan 40%. Sehingga kalau di rata-rata itu 67% doang. Jadi nanti kalkulasinya itu 40% itu ke P3K paruh waktu karena di sini kalkulasi dari penuh waktu di tahap 1. Tentunya di tahap 2 gimana? Kita juga belum tahu karena ini diperpanjang terus. Ikuti saja perkembangan terkini ya Bapak Ibu. Yang penting di sini jangan sampai tidak memenuhi syarat karena ini 10 alasan terbanyak TMS ya Bapak Ibu ya. Tentunya yang pertama top skornya ada surat pengalaman kerja. Ini jangan sampai tidak diupload 22.000 sekian. Kemudian bukti pengalaman kerja, surat lamaran tidak sesuai, sertifikat tambahan nilai tidak terlampir atau terunggah dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terulang lagi. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kelancaran ya. Dan semoga doa Kak Furqon semuanya diterima menjadi P3K penuh waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Stay tune aja di channelnya Kak Furqon, insya Allah membahas informasi-informasi up to date seputar P3K. Tentunya update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.